Amin. Amin. Sunyi senyap. Saya bersyukur saudara saya bisa bertemu dengan saudara semua pagi hari ini. Karena bersyukur kepada Tuhan, karena keberadaan saudara bukan karena kemauan saudara, tapi atas dorongan Roh Kudus yang dipercayakan dalam hidup kita untuk hadir sama-sama pagi hari ini. Ya, saudara, saya akan meneruskan khotbah seri saya. Kalau seri pertama dulu kita ingat karya Roh Kudus, ya. Seri karya Roh Kudus ini penting sekali. Seringkali kita mendengar, tahu dan sadar kalau Roh Kudus itu ada, tapi kita nggak melihat apa sih yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kita harus benar-benar belajar mengerti karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Pada seri pertama kita masih ingat, kalau masih ada yang ingat, kalau nggak ingat juga nggak apa-apa, saya ingat lagi. Karya Roh Kudus yang pertama dialah yang dikatakan di Injil Yohanes, ya, dia akan menginsafkan dosa. Kenapa dosa, saudara? Kalau kita berbicara dosa, khotbah tentang dosa ini nggak populer, saudara. Tapi kita harus tahu, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa. Ya, nah, ada kesamaannya, simetrisnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang dipercayakan dalam hidup kita menginsafkan akan dosa. Kenapa akan dosa, saudara? Bukan berarti kita setelah mengetahui kalau kita dosa kita dituduh, enggak, saudara. Kalau kita bersadar akan dosa kita akan melihat betapa besarnya kesabaran Tuhan kita. Tuhan itu panjang sabar, pengampun, saudara. Setiap hari diberitahukan kepada kita tentang pengampunan dosa oleh Tuhan. Nah, kalau saja seandainya ini saudara mau jatuh ke dalam jurang, tahu-tahu ada orang yang memegang saudara bersyukur enggak? Bersyukur sekali diajaknya orang itu makan kemana saja. Tiap hari ditelepon, apa kabarnya? Aku sudah berhutang hidup sama kamu. Tiap kali ketemu siang malam dipikirin, saudara. Ya, itulah dia, saudara. Ya, kita seharusnya orang-orang yang berdosa. Harusnya kita sudah masuk ke jurang. Tapi ada satu pribadi yang datang menyelamatkan kita. Dia datang menyelamatkan kita. Bukan hanya itu, karena begitu besarnya dia, begitu besar kesabarannya, dia percayakan Roh Kudusnya untuk mengingatkan kita setiap hari akan dosa-dosa kita, supaya setiap hari kita akan selalu ingat akan dia. Ada dalam pikiran kita, ada dalam hati kita, ada dalam perkataan kita. Tidak ada penghukuman lagi, tetapi kita harus ingatkan betapa besar Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Ya, jadi mari kita lihat yang kedua ini, karya Roh Kudus seri kedua ini. Saya akan judul renewal. Ya, pembaharuan. Ya, pembaharuan itu sesuatu yang sudah ada dan diperbarui. Jadi bukan nggak ada, tapi sudah ada. Ya, sudah ada, diperbarui, saudara. Mari ayat yang kita baca hari ini adalah dari Titus. Oh, kelewatan. Ya, Titus pasal 3 ayat 4 dan 6. Mari kita baca sama-sama kalau masih bisa berbicara bahasa Indonesia. 3, 2, 1. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Juru Selamat kita.
Nah saudara, kalau kita mau tanya-tanya, wow, sebenarnya kita itu sudah punya hal yang luar biasa dari Tuhan. Tapi kenapa nggak berubah kehidupan kita? Karena kita kurang mengerti. Roh Kudus itu mengerjakan pembaharuan, renovasi, saudara ya. Sudah ada, jadi direnovasi. Kenapa sih? Kenapa kita direnovasi? Kita sudah sering dengar, kita dikembalikan seperti keadaan semula kita diciptakan. Ya, dikembalikan kembali seperti semula. Kalau barang rusak dibetulin supaya berfungsi kembali, saudara. Jadi kenapa sih? Mengapa diperbaharui? Karena saudara, salah satu caranya kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita harus realize setiap hari, aku berharga di mata Tuhan. Apapun orang lain kalau nggak menghargai kita, nggak peduli. Yang penting Tuhan yang menyelamatkan aku itu menghargai aku. Dia kenapa berharga? Dia korbankan hidupnya, dia korbankan nyawanya, dicurahkan darahnya untuk saudara. Tidak ada satu kepercayaan pun, agama apapun, saudara, yang memberitakan tentang pengorbanan Tuhannya untuk manusia. Tapi ini adalah benar-benar Tuhan yang harus kita yakini. Dia berkorban untuk saudara dan saya. Kenapa? Karena kita sangat berharga. Karena kita ini miliknya, saudara. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Jadi kita ini milik Tuhan. Milik Tuhan. Sangat berharga. Di dalam surat Roma dikatakan, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik atau mati, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Kita milik Tuhan, aku milik Tuhan. Aku milik Tuhan. Ini perlu kita renungkan, perlu kita hidupi setiap hari. Kalau kita tahu kita milik Tuhan, kita mengerti milik Tuhan, kita menghidupi kita milik Tuhan, setiap hari yang keluar dari mulut kita adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Kenapa? Apa hubungannya dosa dan pembaharuan? Kalau kita tahu hidup kita dalam dosa, kita tahu betapa besarnya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Doa Bapa kami selalu mengatakan, ampuni kesalahan kami. Seringkali kita orang percaya, kita minta berdoa kepada Tuhan, tidak meminta pengampunan kepada Tuhan, karena kita nggak menyadari kalau kita bersalah kepada Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan atau hukum Tuhan. Jadi saudara, ini bukan soal karakter, tapi soal bagaimana kita menghidupi apa yang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Kenapa kita berharga? Karena kita punya potensi, saudara. Potensinya apa? Ya itu tadi, saudara. Roh Kudus sudah mengerjakan dan sedang mengerjakan dalam itu. Yang ayatnya tadi, yang sudah dilimpahkan. Berarti nggak ngambang lagi. Ini sudah ada dalam setiap orang yang percaya. Kita ini sudah dilimpahkan dengan potensi untuk berubah, untuk potensi untuk mengadakan pembaharuan dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari hal ini, pembaharuan ini, kita ini akan mulai melihat betapa besarnya kasih Tuhan. Ya, saudara. Seringkali kita manusia percaya, seringkali mengandalkan kelemahan yang kita miliki, kekurangan yang kita ada. Kita kayaknya curhat, aduh aku sakit, aduh aku ini begini, aduh ada persoalan ini. Saudara,
perubahan sedang terjadi karena Roh Kudus itu mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Kelemahan atau kekurangan kita tidak akan merubah kasih Tuhan kepada kita. Apalagi yang paling penting dalam kehidupan kita yang sudah ada dan akan dirubahkan. Kita diciptakan serupa dengan gambarannya. Ingat saudara, renungkan ini. Kalau aku diciptakan serupa dengan gambarannya, apa sih sebenarnya yang pokok, yang poros dalam kehidupan kita, yang kira-kira yang paling utama, yang serupa itu apanya? Kembali lagi kepada firman Tuhan. Yesus adalah kasih. Yesus bukan memiliki kasih, tapi firman Tuhan katakan Yesus adalah kasih. Dia itu adalah kasih, saudara. Kalau kita ingat itu, kita baru ingat, wow, setiap kita sebenarnya sudah mulai serupa, saudara. Setiap orang mempunyai rasa kasih, semuanya rasa cinta. Ya kan? Setiap orang, seorang apapun saudara, orang percaya, enggak orang percaya, semua memiliki karakter ini, karakter yang utama. Karakter yang utama ini, saudara. Jadi saudara, kita lihat karya Roh Kudus yang akan diperbagi dalam hidup kita adalah kasih yang sudah ada dan akan diubahkan, dirubahkan, diperbaiki, direnovasi. Lalu kasih yang macam apa, saudara, yang harus kita berikan kepada, yang harus kita lakukan? Karena saya percaya kasih karunia Allah bukan hanya menyelamatkan kita, bukan hanya menyelamatkan kita, tapi Dia sedang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kita tinggalkan keinginan-keinginan itu. Kalau saudara mau cari di Titus 2 ayat, di ayatnya di Titus 2 ayat 11-12, saudara. Itu tujuannya. Dia sedang mendidik kita. Siapa yang mendidik kita? Melalui Roh Kudus kita dididik. Melalui apa? Kejadian setiap hari yang kita hadapi. Setiap orang punya kejadian berbeda-beda tiap hari. Tapi kita harus sadar, aku sedang dirubahkan. Aku sedang dirubah. Aku sedang diperbaiki. Saudara, salah satu perkataan Paulus dalam yang selalu mengena dalam hidup saya. Di dalam 1 Timotius dikatakan, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jarang sekali kita temukan orang yang bisa mengaku kalau kita berdosa. Seringkali kita berdiri dan hidup sebagai orang Farisi, saudara. Tidak pernah mengakui kalau kita berdosa. Contohnya apa? Tuhan Yesus memberikan perkataan begini. Ada dua orang mau datang kepada Tuhan, yang satu dengan mengangkat tangannya, lihat Tuhan, aku sudah memberikan persepuluhan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, semuanya, semua apa yang ada di rumah aku sudah lakukan. Terus ada satu lagi yang datang, Tuhan, ampunilah aku orang yang paling berdosa. Mana menurut saudara yang berkenan di hadapan Tuhan? Seringkali kita malu kalau kita mempunyai kesalahan. Kita malu kalau kita berdosa. Kita malu, kita seringkali menutupi kesalahan-kesalahan kita.
Bukan hanya kepada orang, tapi kepada Tuhan. Kita sering sembunyikan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Saudara mungkin masih ingat perintah Tuhan. Apa sih itu perintah? Perintah atau hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memakai keharusan. Itu adalah perintah. Kalau kita sudah dimiliki oleh Tuhan, kita dibeli oleh Tuhan, kita hamba Tuhan, seharusnya kita taat 100% dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang saudara sudah hafal, ya. Mari saya bacakan yang kata pertama, saudara teruskan, ya. Kasihilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap akal budimu. Hafal kan? Tidak Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Tapi kita lihat, itulah hukum yang pertama, yang terutama dan yang pertama. Yang terutama dan pertama, saudara. Yang pertama dan yang terutama. Jadi ini poros dari kehidupan kita. Poros dari perintah Tuhan Yesus yang harus kita lakukan, yang harus kita cari setiap hari, melakukan, mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama kita seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita? Kita harus merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita harus bisa menghidupi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa kasih Tuhan ini apa sih? Yang paling utama keselamatan aja lah. Penebusan dosa itu adalah yang utama, saudara. Saudara merasa enggak saudara itu ditebus? Saudara merasa enggak kita ini ditebus oleh Allah karena dosa-dosa kita? Saudara, saya membayangkan kasih Allah itu sungguh besar dalam kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Begitu besar, saudara. Tidak ada tandingannya, sangat besar. Sangat besar kepada dunia. Maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Saudara, untuk mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi enggak gampang. Kita perlu kerja sama dengan Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Kalau kita diciptakan oleh Tuhan, dan kita pun hanya bisa diperbaharui oleh Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau saudara punya mobil Tesla, lalu dibawa ke Mazda, bisa nggak betulin? Nggak bisa, nggak mungkin, saudara. Nah, kita ini ciptaan Allah, buatan Allah sendiri. Siapa yang bisa membetulkan kita? Bukan pendeta, bukan pengajar, bukan penginjil, tetapi Allah sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang dipercayakan dalam hidup kita dan sekarang tinggal dalam hidup kita. Persoalannya, saudara, kita ini nggak mau kerjasama. Kita tuh maunya sendiri. Kenapa, saudara? Inilah, saudara, satu pertanyaan. Kalau kita melihat dunia saat ini sedang terjadi peperangan antara negara dengan negara, suku dengan suku. Saudara, peperangan terjadi di mana-mana. Apakah ini hal yang baru? Enggak, saudara. Sejak dari dahulu ada peperangan, saudara. Tetapi karena kebebalan manusia terlalu terjadi berulang-ulang, Tuhan mengingatkan kepada kita. Kenapa sih? Bukan hanya di negara, saudara.
di kalangan gereja, antara gereja. Di dalam gereja juga ada, saudara. Antara pemimpin, antara jemaat, peperangan terjadi. Sehingga satu duduk kanan, satu duduk sini. Nggak mau ketemu, saudara. Satu turun lewat situ, satu turun lewat sini. Nggak mau ketemu karena ada percekcokan sedang terjadi. Kenapa sih? Kenapa? Apa yang terjadi di dunia saat ini? Dunia sedang kehilangan kasih. Manusia sedang kehilangan kasih. Kasih yang kita berikan bukan seperti apa yang kita terima dari Tuhan. Kasih yang kita berikan kepada orang lain berdasarkan pengertian yang kita terima melalui seminar-seminar. Kasih yang berikan orang lain karena kita mendengarkan khotbah orang-orang. Kita lihat YouTube, kita mengasihi orang seperti apa yang di YouTube, saudara. Tapi kita harus kembali. Kita harus bisa merasakan kasih itu dalam hidup kita sebelum kita bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Saudara, seringkali kita ini nggak mau, susah untuk mengambil keputusan dalam hidup ini, untuk hidup di dalam Tuhan Yesus. Susah. Kenapa, saudara? Terlalu banyak hal-hal yang di luar, yang gak kekal itu ada dalam kehidupan kita. Kita harus bisa memprioritaskan hidup kita. Waktu kita gak panjang lagi. Yang sudah lanjut di atas 70, di atas 65 itu sudah pasti. Yang di bawah itu kemungkinan masih terjadi. Kesempatan demi kesempatan masih diberikan. Kalau buat saya, saudara, ini tinggal di ambang pintu, tinggal tunggu panggilannya, saudara. Makanya saya khotbahkan kasih, supaya kasih itu hidup dalam hidup saya dan hidup kita semua. Amin. Kita menghidupi apa yang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Dia datang karena kasih. Dia selamatkan karena kasih. Dia tidak datang untuk memberikan berkat kepada saudara. Dia tidak datang untuk memberikan kesehatan karena saudara sakit. Tapi Dia datang karena Dia tahu Tuhan mengasihi kita, karena kita ini ciptaannya yang mulia. Kita ini biji mata Tuhan. Saudara, orang yang mengasihi akan berbuat segala sesuatu untuk orang yang dikasihinya. Benar? Bulan lalu saya merayakan 50 tahun pernikahan, saudara. Awal-awal saya lakukan apa saja untuk pasangan saya. Saudara, traveling ya dari kota Malang sampai ke kota Surabaya itu memakan kereta itu 2 jam. Kereta dulu 2 jam, saudara. Setiap hari. 2 jam, saudara, di dalam kereta. 2 jam. Belum ke stasiunnya berapa lama, saudara? Dari stasiun di Surabaya ke rumahnya dia berapa lama, saudara? Hanya untuk mau ketemu orang yang dikasihi. Bagaimana dengan saudara? Siapa yang saudara kasihi? Pasangan saudara? Tunggu aja di stasiun, nanti saya jemput. Kita nggak mau berkorban. Kita mau sesuatu pokoknya nyaman-nyaman saja, itu enak, udah cukup. Kita hanya mau kenyamanan, nggak mau berkorban. Yesus Kristus dengan kasih-Nya yang sangat besar, Dia mengorbankan hidupnya untuk saudara dan saya.
selama 30 tahun. Dia nggak ada tuh namanya pesta-pesta di mana-mana, saudara. Dia benar-benar fokus untuk orang yang dikasihinya. Fokus Tuhan untuk orang yang dikasihinya. Saudara, seringkali kita melihat bahwa kita ini, wow, kita hanya meremehkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Karena saat ini, saudara, kalau kita dengar khotbah di mana-mana, jarang sekali orang mendengarkan tentang kasih Tuhan Yesus dalam hidup kita. Berkat yang sudah kau terima seberapa? Jemaatmu ada berapa? Saudara, di dalam gereja pun, saudara, kalau saya mengabarkan berita ini bukan karena kasih saya kepada saudara, saya nggak mau berbicara soal ini. Lebih baik saya khotbah tentang hal-hal yang menyenangkan saudara. Saudara diberkati hari ini, itu luar biasa. Jangan khawatir saudara. Begitu saudara datang ke gereja, nanti keluar sana berkat sudah menunggu. Enak kan? Oh, enak sekali, itu yang saya tunggu-tunggu saudara. Kasih yang seperti apa sih saudara? Kita kejar sesuatu yang nggak penting saudara. Kasih itu yang mutlak, yang dari Tuhan, itu yang harus ada. Nah, ini saudara, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadamu dan diam bersama-sama dengan dia. Wow, ini kasih ini pegang peranan penting dalam kehidupan kita, saudara. Ini bukan berarti kalau Roh Kudus itu nggak ada, bukan berlawanan dengan ayat-ayat yang lain, saudara. Dengan kuasa Roh Kudus itu kita mampu. Dengan ayat, kalau kita yakin Roh Kudus ada dalam kita, kita mampu untuk mengasihi Tuhan. Roh Kudus itu memampukan kita mengasihi Tuhan. Bukan dilihat sebaliknya, saudara. Seringkali kita itu terfokus kepada hasil-hasilnya. Nah, ayat selanjutnya saudara lihat nih. Tetapi ya, seperti ada yang tertulis. Waduh, luar biasa, ini senang buat orang-orang yang suka berdoa ini. Ayat ini paling senang dia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi mengasihi Dia itu sesuatu yang membawa hidup kita luar biasa, saudara. Karena seringkali kita berdoa sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang pernah ada dalam hati kita. Tapi Tuhan sediakan yang tidak pernah itu semuanya. Tuhan sediakan jauh di luar pemikiran kita. Jauh di itu. Jadi saudara, kalau kita lihat ada saudara kita yang dari dulu sekarang selamanya masih tetap saja, biarkan saja, doakan saja. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka di luar yang mata kita lihat. Tapi hati kita tetap mengasihi, tetap mengasihi Dia. Kita harus hidupi kasih itu dalam hidup kita. Kasih yang bagaimana? Kalau saudara baca Korintus 1 Korintus 13, Bapak sudah hafal ya. Ada sudah hafal 1 Korintus 13? Kasih ya. Ini macam kasih ini yang harus kita hidupi, saudara ya.
Saya bacakan saja, nggak ada di sini saudara. Kenapa? Supaya saudara nanti pulang baca sendiri di rumah. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, terusnya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia, ya, akhirnya itu sama. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu, ya, jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau nggak ada kasih nggak berguna. Contohnya pasangan suami istri. Kalau nggak ada kasih, nggak ada gunanya. Kenapa? Ya nggak ada artinya saudara. Kenapa saudara menikah? Kalau nggak ada kasih, kenapa? Zaman dulu suka dijodoh-jodohin ya. Zamannya Ko Ellen dulu. Oh ini orang dijodohin aja sama dia. Tanpa kasih saudara. Itu yang ekstrim. Yang ekstrim sekarang lagi saudara. Aku mengasihi selama-lamanya. Sebulan 2 bulan. Berpisahlah, satu di barat, satu di timur. Sejauh barat, sejauh timur. Begitulah dosaku dibuang oleh Tuhan. Tanpa kasih nggak ada artinya saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan saudara? Ya, diangkat. Kasih itu sabar. Jadi kita harus sabar. Kasih itu murah hati. Kita harus bermurah hati. Kasih itu tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tapi seringkali kita sombong juga ya. Aku sudah ke gereja hari ini. Aku sudah memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan hari ini. Itu kesombongan saudara. Karena kita nggak bisa ngelakuin tanpa roh Tuhan. Seharusnya aku bersyukur kepada Tuhan. Aku sudah melakukan ini hari ini. Tuhan terima kasih. Kau berikan aku kemampuan untuk melakukan hal ini hari ini. Tapi seringkali kita, waduh, aku berhasil. Seharusnya yang ditinggikan, yang dimuliakan adalah Tuhannya. Tuhan yang mengubahkan kita. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berapa kali kita menyimpan kesalahan orang lain? Kadang-kadang directly atau indirectly kita tetap aja. Orang Itali di mana-mana mafia. Orang Lebu di mana-mana ya begitu. Orang Indonesia juga gitu. Orang gereja di mana-mana juga sama. Padahal nggak mengalami, karena berita-berita saja. Kita harus hati-hati saudara. Ayat yang ke-8 ini yang saudara yang harus kita lihat. Dikatakan begini, kasih tidak berkesudahan. Jadi sampai akhir, sampai kemudian. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Apa yang saudara pelajari di sekolah sampai hari ini itu akan lenyap di hadapan Tuhan, nggak berarti lagi. Kalau kita kembali nanti kepada Tuhan, adakah kasih dalam hidupmu? Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Apakah kau mengasihi aku? Hari ini pertanyaan yang diberikan kepada saudara. Apakah kau mengasihi Tuhan? Jawaban apa dari kita sendiri? Jawaban ada dalam hidup kita sendiri. Saudara, ada hanya beberapa saat lagi kita akan bertemu kembali. Nggak tahu kapan lagi. Saya bisa berkata demikian, oh Pak Gideon tahu udah mau pergi. Enggak saudara, ini kenyataan saudara ya. Mungkin ini terakhir saya sekali saya ketemu saudara di depan sini, saya juga nggak tahu. Tapi yang penting
Saya sudah memberitakan, oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan memberitakan kasih itu kepada saudara, mengingatkan betapa pentingnya apa yang kita bangun dalam setiap hari. Apa yang kita bangun? Kita bangun dalam satu kekekalan atau kita bangun sesuatu yang lenyap begitu saja. Kasih harus menjadi poros yang kita bangun setiap saat. Orang tua pasti tahu lah kenapa saudara dipercayakan anak-anak, supaya saudara belajar mengasihi. Orang tua saudara itu berkorban dalam segala hal untuk anaknya. Bukan hanya kecukupan, kesehatan, keselamatan, semuanya saudara. Dari mana orang tua ini bisa dapatkan itu? Tuhan Yesus sudah curahkan itu dalam hidup kita. Tapi hanya sebatas keluarga saudara, belum mengajas ke orang lain. Mari kita perluas kasih kita di dalam keluarga ini kepada sesama kita, orang yang percaya. Kenapa saudara? Karena kalau kita saling mengasihi, dunia akan tahu kalau kita ini murid-murid Tuhan. Jadi nggak ada pemuritan yang hebat saudara. Kasih, kalau kita mengasihi Tuhan, dunia melihat kita ini murid Kristus. Kalau dunia melihat kita murid Kristus yang saling mengasihi, orang akan berdatangan dengan sendirinya. Bagaimana seorang anak bisa mengasihi kedua orang tuanya kalau setiap hari orang tuanya bercekcok? Bagaimana seorang anak bisa melihat kasih Yesus, kasih Bapa, kalau bapaknya suka mukulin istrinya, Bapak suka membentak anak-anaknya, Bapak suka membentak istrinya? Bagaimana seorang anak bisa melihat itu semuanya? Bagaimana seorang anak bisa percaya kepada Kristus? Bagaimana orang dunia bisa percaya kepada Kristus kalau orang-orang yang ada di dalam gereja berantem satu sama lain, membicarakan yang jelek-jelek orang lain, tidak mau mengaku aku ini berdosa di hadapan Tuhan. Aku yang paling berdosa. Ketika Paulus mengatakan aku yang paling berdosa, dia benar-benar saudara menghidupi betapa besar kasih Tuhan, betapa besar kesabaran Tuhan dalam hidupnya. Kita harus bisa melihat yang demikian saudara. Betapa setianya Tuhan kita, selalu menunggu dan menunggu setiap hari. Setiap hari saudara, saya bisa bayangkan ini, selalu bisa bayangkan semuanya. Kita bangun pagi, Tuhan sudah ada di dekat kita. Nak bangun, ini waktunya ke gereja. Nak bangun, ini waktunya kamu sekolah. Nak bangun, ini waktunya kamu mengantarkan pasanganmu. Nak bangun. Kita bangun. Wah, telat. Bangun buru-buru saudara. Saudara bangun itu kalau bukan Tuhan, saudara nggak bisa bangun. Saudara pernah bersyukur nggak? Begitu melihat, oh Tuhan terima kasih, aku bisa membuka mataku hari ini. Oh Tuhan terima kasih, aku bisa bernapas pagi hari ini. Tuhan berkati aku hari ini. Begitu berbuka mata, Tuhan berkati aku hari ini. Tuhan berkati aku hari ini. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saudara, cara kita mengasihi orang lain adalah refleksi kita mengasihi Tuhan. Ya, kita harus punya komitmen untuk berubah. Saudara mau komitmen untuk berubah? Ini bukan buat saya, saudara. Saudara berubah untuk kepentingan saudara sendiri secara pribadi di hadapan Tuhan. Harus punya komitmen. Kalau nggak ada komitmen nggak akan terjadi, saudara. Saudara harus tanda tangan perjanjian. Tanpa perjanjian nggak akan terjadi apa-apa. Gedung sebelah ini kalau nggak ditandatangani perjanjiannya, komitmennya nggak jadi-jadi sampai sekarang, saudara. Tanpa ada komitmen, saudara nggak jadi pasangan suami istri. Komitmen. Kita ini harus punya komitmen untuk diubahkan oleh Tuhan. Kita harus punya komitmen untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, lihat nih saudara ya.
Ini dua ayat yang sangat menusuk hati nurani kita. Jika baca sama-sama supaya bukan saya saja yang baca. Ini khotbah buat saudara. Hitung-hitung ini saudara berkhotbah, baca buat saudara sendiri. 3, 2, 1. Ya, ini komitmen saudara. Komitmen saudara hari ini. Wah, terlalu susah Pak Gideon. Ini susah sekali saudara. Tapi perkataan firman Tuhan, ia harus. Komitmen ini harus saudara. Kalau saudara masih mau ketemu dengan Tuhan Yesus pada waktu saudara dipanggil, ini harus syarat mutlak. Kasih adalah syarat mutlak untuk bertemu dengan Yesus Kristus, untuk bersama-sama dengan Yesus Kristus. Bagaimana kita buktikan komitmen kita? Kalau kita mengasihi orang yang kita lihat. Jadi similarnya gini saudara, kalau kita suka caci maki orang, berarti kita suka caci maki Tuhan. Gitu aja udah, gampang-gampangnya. Kalau kita suka membicarakan orang lain, kejelekan orang lain, seperti itulah kasih kita kepada Tuhan. Seperti itulah. Jadi saudara, apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu refleksi kita kepada Allah. Ini pasanganku ini dari dulu sekarang bandel, dikasih tahu nggak mau, maunya sendiri. Padahal saudara, sebenarnya bandel siapa? Menurut ayat ini siapa? Kita sendiri yang bandel. Kalau dilihat semuanya kesalahan di siapa sih? Kita. Percekcokan di dalam rumah tangga, siapa yang salah? Dua-duanya salah. Tapi nggak nyadari saudara, satunya pengen menang sendiri. Kita sebagai kalau satu orang saja itu lebih gampang mungkin ya untuk mengasihi orang seperti itu ya. Tapi kalau sudah dua orang, saudara, dua ini menjadi satu saudara. Satu keluarga itu adalah satu di mata Tuhan. Kalau ini dua ini aja nggak rukun, sebegitulah kita nggak rukun dengan Tuhan. Jadi kerukunan dalam rumah tangga mencerminkan kasih Allah dalam hidup kita. Yang punya pasangan, tanggung jawab saudara besar loh. Saudara menjadi saksi-saksi Tuhan. Saksi-saksi Tuhan. Karena kita ini mempelainya Tuhan. Makanya dipersiapkan, makanya diperbaharui. Saudara, Roh Kudus dipercayakan supaya kita dibaharui. Diingatkan dosa kita supaya kita, waduh luar biasa Tuhanku. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku, tapi bukan aku gak bisa berikan kepada orang lain. Itu selfish namanya saudara. Itu bukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan membagikan kasih itu. Seringkali yang kita dengar, diberkati untuk memberkati, ya, diselamatkan untuk menyelamatkan, dikasih untuk mengasihi. Ini pesan hari ini. Diampuni untuk mengampuni. Saudara, tinggal bentar lagi saudara ya. Ini agak macet-macet saudara, terlalu banyak yang diomongkan saudara. Jadi screennya nggak mau kerjasama ini. Ini bukti nggak mau kerjasama ini dia saudara. Ini nggak mau mengasihi saya dia. Maka nggak bisa mengasihi barang saudara. Sedikit-sedikit berhenti, bersembunyi saudara. Kamu berdosa ya, kenapa sembunyi? Itulah sedikit manusia, saudara. Ya, ini dua ayat ini harus saudara camkan sebenar-benar saudara. Kapan mulainya?
hari ini. Ketika keluar dari khotbah selesai, mulai. Komitmen? Mau? Nggak ada yang mau. Ya, udah berdiri capek-capek di sini. Udah beritakan firman yang begini. Nggak ada yang mau komitmen juga untuk mengasihi Tuhan. Mau mengasihi Tuhan? Komitmen? Mulai hari ini Tuhan, aku akan mengasihi seperti apa yang tertulis dalam firman-Mu. Ada ayat 1 di Yohanes 14:34 katakan begini. Aku berikan perintah baru kepadamu. Kasihlah. Kasihlah siapa saudara? Ada enggak ya? Enggak ada ya? Enggak ada, enggak apa-apa. 1 Yohanes 14 kelewatan saudara ya. Ini enggak mau kerja sama sih. 14:34 kalau nggak salah. Yang ketemu bisa bacakan. Yohanes 14. Bukan 1 Yohanes. (13 atau 14 ya? Iya 13. Yuk bacakan. 13:34 betul. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Terus sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi buat PR buat kita semua, setiap hari kita lihat apa sih yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saya. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Hidup apa yang sudah aku berikan ya, Tuhan itu memberikan hidupnya. Untuk aku, apa yang aku bisa lakukan untuk memberikan hidupku kepada orang lain. Saudara, kalau saudara pergi ke restoran, ada menu yang paling enak saudara suka, ya. Terus saudara, waduh ini restoran ini paling enaknya empal goreng, saudara. Tiap kali ke situ saudara bicarakan ini empal. Kepada orang lain, diajak orang lain, ayo pergi ke restoran ini, empalnya enak sekali. Kenapa? Karena kita sudah merasakannya. Begitupun dengan kasih Kristus. Kalau kita merasa, aduh Tuhan luar biasa. Banyak hal-hal yang bisa kita alami saudara, tapi kita nggak mengindahkannya. Coba kalau kita tulis saja kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Satu buku nggak cukup saudara. Tapi yang paling penting hari ini, kita ingat akan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan kita harus membagikan kasih Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk membarui kita di dalam kasih-Nya kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Luar biasa saudara. Saya kadang-kadang mau nyanyi apa sih untuk Tuhan. Nggak ada yang bisa kita nyanyikan untuk kemurahan Tuhan. Nggak ada yang bisa kita, terima kasih apa sih dengan cara bagaimana kepada Tuhan. Susah sekali saudara. Karena kasih-Nya itu nggak bisa diuraikan, dilampiaskan dengan kata-kata. Coba saudara bisa merasakan, menuliskan damai sejahtera yang dari Tuhan nggak? Nggak bisa. Kita hanya bisa merupakan damai sejahtera ketika berkat Tuhan nyampe dalam hidup kita. Aduh diberkati, luar biasa Tuhan. Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Aduh luar biasa Tuhan. Aku sudah Kau ampuni, aku akan mengampuni saudara saya yang lain saudara. Ini orang menyebalkan Tuhan, tapi nggak apa-apa Tuhan, karena aku percaya
engkau ada di dalam dia. Kenapa? Bagaimana kita mengasihi orang seperti Tuhan mengasihi kita? Kita harus lihat pribadi. Di setiap pribadi kita ada kemuliaan Tuhan. Di setiap pribadi kita ada Roh Kudus. Kalau kita marah, kalau kita benci kepada orang itu, berarti kita benci kepada Tuhannya. Kalau kita mengasihi orang itu, walaupun menyebalkan, walaupun nggak pernah berubah, kita tahu ada Tuhan dalam hidupnya, ada Tuhan dalam hidup mereka. Amin, saudara. Nah, saudara, pesan terakhir buat saudara. Izinkan dan jadikanlah kasih Allah mengalir melalui kita. Izinkan. Alami kasih itu mengalir dalam hidup kita. Bukan hanya untuk merubah kita, tetapi untuk mengubah orang lain juga. Supaya orang juga bisa merasakan kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan. Izinkan Roh Tuhan bekerja. Karena itulah fungsi Roh Kudus. Karena itulah karya Roh Kudus. Yang pertama, menginsafkan dosa. Kedua, memperbaharui kita. Nanti ada beberapa kali lagi kalau masih Tuhan memberikan kesempatan kepada saya, supaya kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Perubahan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak salah, saya nggak ngelarang saudara baca segala macam. Tapi semua itu ujung-ujungnya harus membuat kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Saudara baca apa aja, saudara baca YouTube, melihat YouTube, apa saja. Ujung-ujungnya harus dengan tujuan yang kekal, mengasihi. Saudara-saudara masih punya orang tua, izinkan tempat ini, izinkan saat ini saudara untuk mengasihi orang tua saudara, karena dia berkorban buat saudara, berkorban luar biasa dalam hidup saudara. Hormati dia, hargai dia seperti Tuhan menghargai hidupmu. Itu orang tua, mertua sama aja saudara. Hargai mereka, hormati mereka, respect mereka. Orang tua juga respect kepada anak-anak, karena ada Roh Tuhan dalam hidup anak-anak juga yang percaya. Respect kita kepada anak-anak, sama juga respect kita kepada Tuhan. Cara kita mendidik anak jangan dipaksa-paksa. Tuhan gak pernah paksa saudara. Tapi kita harus menghidupi ayat Tuhan. Kasih Tuhan itu sesuatu yang harus, saya katakan lagi, harus dimiliki oleh orang percaya. Harus saya miliki hari ini. Harus. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kita sesuatu yang belum pernah kita rencanakan, belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah ada dalam hidup kita, akan berubah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Gak tahu apa yang harus saya nyanyikan buat Tuhan. Mungkin satu penyataan komitmen kita kepada Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Mungkin ini lagu lama yang baru saja ada dalam benak saya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap jiwaku. Saudara, nyanyikan ini komitmen saudara kepada Tuhan pagi hari ini. Benar-benar keluar dari lubuk hati saudara. Benar-benar komitmen dalam hidup saudara kepada Tuhan. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu yang ku lakukan. Aku pegang perintah-Mu ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Sekali lagi kita nyanyikan dari atas. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hatiku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa yang terkasih, Engkau yang melihat hati setiap anak-anak-Mu. Engkau melihat komitmen yang anak-anak-Mu berikan kepadamu pagi hari ini. Anak-anak-Mu mau mengasihi-Mu Tuhan dan memegang perintah-Mu, dan mereka akan melakukan segenap hati mereka. Perintah-Mu ya dan amin. Perintah-Mu yang harus kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya kekuatan sudah Kau berikan kepada kami untuk melakukan. Berikan kami hikmat marifat supaya kami bisa bekerja sama dengan Roh Kudus yang sudah Kau percayakan dalam hidup kami. Tanpa bekerja sama ini Tuhan, tidak mungkin kami bisa seperti apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan kami percaya kasih-Mu sudah mengalir dalam kehidupan mereka. Bukan mengubah mereka, tapi mengubah orang lain juga. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan menteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan praktekkan. Kami tahu Tuhan, apa yang kami lakukan tidak seperti apa yang kami lihat hasilnya Tuhan. Engkau sediakan jauh di luar pemikiran kami. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Raja di atas segala raja, Juru Selamat kami, Penebus kami. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Tabib di atas segala tabib.
Mari kita kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan, mari kita sama-sama. Tuhan, kita bersama ikutin saya. Tuhan, inilah hidupku. Pakai Tuhan. Sesuai dengan rencanamu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Kami akan hidup bersama dengan Engkau. Haleluya. Mari saudara, kita akan akhiri kebaktian kita siang hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam dari lubuk hati saudara, bersyukur kepada Tuhan apa saja yang saudara ingat. Kalau saudara diingatkan, dipercayakan keluarga, bersyukur kepada Tuhan keluarga. Kalau saudara diingatkan, saudara sudah diampuni, bersyukur karena saudara diampuni. Kalau sudah diingatkan, saudara ditebus oleh Tuhan, bersyukur karena kita sudah ditebus oleh Tuhan.